Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Yoga. Gimana? Sehat? Alhamdulillah kita sehat. Ya, memang kondisi cuaca lagi ini berubah, jadi tidak terlalu menjaga kesehatan juga. Amin. Oke, sebelum saya lanjut ke ini ya, agenda rutin kita di 4 di bulan Juli 2023. Jadi saya akan menyampaikan komitmen saya di tiga kemarin. Ya, di tiga kemarin kita awalnya saya dari 15% ini malah ada penurunan ya, kita ada return yang cukup besar. Ya, jadi saya ngomong ini ya. Oke, dari target rokok tetap ini 52 target tetap 52 secara achievement kita turun 11%. Nah, ini kenapa? Ternyata ada return yang nambah terus. Jadi secara total returnnya kemarin itu di 39 juta, sekarang dilipat menjadi 14 juta ya. Jadi saya malah berkomitmen kemarin itu untuk mendekati pencapaian, biarpun kita nggak wajib, tapi mendekati ini malah mundur. Ya, ini kenapa ya? Jadi saya nanti ada kendala apa Yoga di lapangan. Jadi prinsip kita tetap ada Mr. Cleaner, JS yang masih muncul. Hampir 3 prinsip ini tidak ada yang wajib ya, masih jauh dengan apa yang kita harapkan. Jadi di bulan Juli ini penuh dengan dramatis, secara tim saya berkurang ya, secara pencapaian pun juga sangat jauh banget yang saya harapkan ya. Kita hanya bisa berharap memaksimalkan program berjalan ya. Jadi sudah Mr. Cleaner ini tetap support dengan namanya listing ya. Jadi saya berharap Mr. Cleaner juga itu tolong ini ya, benar-benar dikonsistenkan, dimaksimalkan untuk listingnya, terutama Oki ya. Oki yang dikejar terus sama pihak prinsipal itu tolong Oki lah nanti minggu depan lah ya, awal bulan nanti sama saya. Itu kenapa Oki sampai sekarang belum ada kepastian dari Pak Agus, dan kemarin saya juga ini ya, tolong nanti Mr. Cleaner ini outlet yang terbentuk MT-nya kan hanya beberapa, kurang lebih hampir sampai 20 ya, yang MT yang sudah join dengan Mr. Cleaner, tapi saya berharap rekomendasinya Danom dari MT 52-an itu paling tidak kita bisa mendekati ya 40 atau berapa gitu ya. Dan untuk IJS ini kemarin ada program, IJS ada program di mana untuk MPA itu ada refraksi ya, voucher ya. Jadi untuk khususnya untuk Benvina, jadi setiap pembelian satu piece yang 155 itu akan dapat potongan voucher sebesar 1.500, benar ya. Dan kalau yang 425 itu mendapat potongan 3.000, itu langsung on faktor ya, benar ya. Dan untuk yang GT itu juga ada program 5+1 Expo dan Vito, tapi secara stok sampai sekarang kondisinya masih OS ya. Jadi nanti saya akan reminder juga, saya akan koordinasi ulang terus ke atas ASA saya, BI, BC maupun ke RSA saya, karena itu ada stok tapi masih belum, maksudnya ada program tapi stoknya tidak ada. Dan itu sudah muncul. Nah, ini kemarin saya barusan presentasi dengan Pak Ali. Bapak Ali kemarin saya dikasih challenge untuk MTA sudah muncul. Jadi saya berharap banget sudah muncul ini bisa transaksi lagi di MTA ya, karena sudah muncul ini nasional ya. Jadi beda dengan yang brand prinsipal Mr. Cleaner dan IJS itu hanya beberapa cabang aja ya, secara nasional. Tapi kalau sudah muncul ini perlakuannya nasional distribusinya, hampir semua cabang sini pun ada ya, termasuk Sabis pun jual gitu ya. Jadi saya berharap Yoga ini adalah buktikan challenge di sudah muncul di bulan depan. Yoga fokus ya, maksudnya memang banyak sih yang harus kamu fokuskan ya, cuma kita harus bisa
kita harus kalau punya skala prioritas mana yang harus kita utamakan, ya, karena ini menyangkut ke performa juga, gitu, ya. Jadi saya untuk sudah muncul itu yang nanti kemarin saya tarik datanya hanya 23, 19, awalnya 27, ya. Itu kemarin hanya yang terbentuk 19, ya. Jadi ada beberapa outlet yang belum transaksi di tahun 2023, ya. Kemarin sudah saya kasih datanya ke Yoga, ya. Itu tolong benar-benar diperhatikan di mapping, ya. Jadi kalau ada kendala di lapangan segera kami sampaikan. Oke, sebelum saya lanjut di komitmen saya selanjutnya, saya akan nanya komitmen menanyakan target Yoga, menjamin Yoga hingga komitmen Yoga di tempat ini. Silakan. Baik, Pak Haji, saya kondisi Pak. Untuk target saya di target saya di bulan ini adalah 24 juta, dan untuk RO yang sudah terbentuk ada 52 juta, dan untuk sales saya sendiri sudah 21,7, dan untuk RO saya 14 juta, dan untuk tetap saya 8,4. Untuk di distributor sendiri, RO saya di MDI ada 15,8, lalu ada di GT 8,8. Untuk yang sudah jadi sales di MDI 9,8, untuk di GT 3,3. Namun untuk retur sendiri di MDI saya ada 72.000, dan untuk di GT ada 2,4, sehingga untuk non-sale saya di MTI itu sekitar 9,8, lalu di GT 837.000, di totalnya ada 10 juta. Itu di distributor. Dan untuk di JS sendiri di MTI saya sangat kecil, di mana RO saya 31 dan itu sudah terbentuk 31.265, dan untuk GT nya RO saya 19,1 yang sudah jadi sel saya 3,7. Namun ada retur yang sangat tinggi itu 9,4 tadi. Juga untuk total net sel saya dikurangi retur menjadi 5,7, minus 5,7. Iya, berarti sudah tahu apa masalahnya, ya. Untuk di situ muncul sendiri, lalu untuk di situ muncul sendiri di MTI saya ada RO 1,4 yang sudah terbentuk 940, dan di GT RO saya 3,7 yang sudah terbentuk dari sel saya 2,4. Tapi untuk di MTI sendiri ada retur 531 untuk di MTI, dan di GT ada 822, sehingga untuk sel saya total di situ muncul itu hanya 3,5 Pak. Oke, langsung aja ya. Jadi saya kalau melihat hasil pencarian di tempat ini pun juga tidak ada perubahan, malah tidak ada ini ya, di non investasi banget. Dan kenapa ya saya nanti saya tahu permasalahannya, sebenarnya saya tahu penyebabnya ya, karena Yoga single letter masih juga saya bilang SR juga masih proses tahun namanya SR new, ya memang saya harus benar-benar full total masih istilahnya selain megang Yoga bukan backup baik secara brief, coaching maupun mentoring sampai modeling ya, biar Yoga ini terbentuk. Jadi secara KPI Yoga sendiri kan sudah tahu Yoga, KPI-nya Yoga apa aja sih? KPI saya ada apa aja? Ada ROFO target 100%, lalu ada target EC, OT 10 per hari. EC per harinya 10 ya. Nah, kalau terus itemnya 3,4. Oke, jadi ya sebenarnya numeriknya masih terbentuk, karena numerik ini harus tunggu 15% per setahun dengan catatan minimal 300 outlet. Mungkin kan ada saya ya
Jadi yoga itu punya namanya KPI ya. KPI yoga ini adalah ruku itu minimal 100% proses ya. Proses rukunya harus, jadi proses target ruku minimal 100%. Dan untuk EC-nya yoga itu harus berapa? 10 per hari. Jadi kalau syarat jadi kalau 10 per hari total jadi apa ya, per hari kunjunganmu harus berapa? Minimal 20 cukup. Terlalu banyak ya, jadi 15 ya. Jadi 15 meningkat 10 yang ditransaksi. Jadi gini yoga, ini analisa kepermasalahannya pasti itu karena ya kita istilahnya untuk peran, role dan responsibility ini masih bisa yoga masih belum maksimal ya. Makanya peran dan tanggung jawab sebagai SR yoga harus tahu ya apa aja coverage-nya ya. Coverage ini apa ya? Yaitu meliputi PJP ya. Jadi veterinary ya, kunjunganmu itu kunjunganmu. Nah, PJP ini kan harus menggunakan pola ya, yang benar-benar apa ya, yang sudah valid jangan sampai terubah. Jadi ada pola kunjungan itu by monthly maupun weekly ya. Jadi kalau monthly itu secara satu bulan sekali ya, jadi atau per 1. Jadi kalau weekly seminggu 2 kali. Sebulan 2 kali. Atau 2 minggu sekali ya. Atau weekly berarti kan tiap minggu. Kalau yoga kan nggak mungkin. Yoga rata-rata menggunakan yang mana? Saya monthly. Monthly 1 bulan sekali, benar ya. Jadi kalau yoga menggunakan 1 bulan sekali, karena apa? Ya karena kondisi produk pun juga tidak seberapa pas moving dan seberapa prestasinya jalan. Tapi makanya kita harus benar-benar mulai coverage-nya, ya distribusinya, yaitu yang tepat, waktu yang tepat dan jumlah yang tepat. Jangan sampai kamu lupa lagi kalau sudah bikin PJP. Di situ kamu nanti kembali lagi melanjutkan kalau sudah melakukan distribusi apa merchandise-nya. Ya merchandise itu banyak, ada pendisplayan, ya ada penataan, ada ini saja kita juga monitoringnya juga, update programnya, eksekusi dan update itu harus dijalankan. Harus ada namanya FIFO dan PEPO, meminimalkan return, ya itu masuk kategori emergency. Dan terakhir selanjutnya administrasi. Ya kalau yoga nggak melakukan BCP berat juga karena kita ada respon dan ada BCP. BCP di hotel sudah dijalankan belum? Ya di outlet, kantor itu harus dijalankan dengan sebaik mungkin. Nah, terus apa lagi? Collection gitu. Ya, jadi kita harus selalu update. Percuma kita dapat PO kalau tidak bisa dirilis, ternyata ada OD gitu. Ya, OD itu harus segera kamu clearkan dulu, baru kamu bisa melakukan push PO. Ya, dan kamu juga seorang salesman harus tahu market intelligence-nya kompetitormu supaya ada pembanding, supaya ada pengajuan ke pihak prinsipal respon. Jadi itu sebenarnya targetnya yoga menjadi seorang role dan responsibility ya. Jadi harus paham dulu gitu loh, karena kita punya KPI ya. Jadi nanti di mapping benar-benar mappingmu seperti apa gitu loh. Ya, jadi pekerjaan sebanyak apapun kalau kita sudah menggunakan sistem yang benar-benar sesuai dengan nulis, sesuai dengan yang sekarang itu akan terencana pelan-pelan, jangan kalau sudah masuk ke sini fokus ya, fokus gitu loh. Kita harus fokus. Saya masuk di kantor bekerja, saya harus fokus dengan kerja di kerja. Jadi jangan sampai
ya mohon maaf, semua orang pasti punya case, punya permasalahan ya. Jadi jangan sampai itu pinggirkan dulu ya. Kita harus benar-benar fokus apa yang kita lakukan, karena kita harus ya kooperatif juga, profesional ya. Hak kita diberi kok gitu loh ya. Kita harus menjalani kewajiban apapun ya. Gitu. Jadi jangan sampai dismotivasi ya, tetap motivasi apapun. Nggak usah takut gagal, karena orang gagal itu ya pasti akan gagal dulu. Ya, jadi saya closing untuk project ini, saya hanya bisa ngasih briefing, coaching atau ini dulu ya, karena saya lihat angkanya ini sangat ya, kurang fantastis gitu. Kalau dibandingkan kita di Q1 2023 kita menjadi raja, apalagi Yoga menjadi seorang winner ya, winner sales content loh, udah terekod dalam sejarah. Masa sih kita nggak bisa mengulang gitu loh, jangan hanya juara ini aja sih gitu loh. Kita bikin juara nggak sejati, tapi pada konsisten gitu loh. Jadi jangan sampai kita sudah juara qualified langsung drop non qualified, malah kita menjadi juru kunci, jangan gitu loh. Ya kita harus sadar diri gitu loh, karena tugas saya di sini ya pasti menjadi mentormu, menjadi coachingmu. Saya harus memberikan pengarahan, ya pembelajaran, ya pengkoreksian apa. Jadi supaya kamu terbentuk karaktermu, makanya saya melakukan training sharing itu atau speaker itu berharap Yoga paham dengan apa yang saya lakukan, bukan hanya sekedar working ya bekerja sama, bukan bekerja sama-sama gitu loh. Tujuan saya melakukan training sharing atau speaker itu tujuannya biar Yoga itu bisa ngelatih saya ya, bukan kamu harus copy paste saya gitu. Paling tidak yang baik dari saya kamu ikutin, yang jelek jangan gitu ya. Jadi mulai kita relationship, knowledge, supply ya. Jadi kita harus tujuannya apa ya, inovasi nanti gitu, perubahannya Yoga gitu. Jadi Yoga nanti terbentuk, jangan sampai kalah dengan sales yang lain gitu. Saya berusaha kamu menjadi sales yang andal dan qualified gitu ya. Jadi bukan hanya maksudnya kamu nggak paham gitu loh, nggak memahami gitu loh. Saya di garasi ini kerja apa sih gitu loh. Harus paham, saya melakukan salesman, saya harus melakukan distribusi baik itu vertikal maupun horizontal ya. Porsimu saya akan penuhi gitu loh. Kamu kalau nggak paham, nggak ngerti 24 jam ya tanya, nggak apa-apa ya, menggunakan cara distribusi yang tepat dan waktu yang tepat dengan jumlah yang tepat itu seperti apa, itu ada metodenya semua, ada caranya ya. Jadi kita nggak bingung, pekerjaan dari sisi tentang bingung, jadi harus distruktur ya. Jadi kalau itu harus punya strategi semua, jadi biar selama ini kan lihat oke, kamu jalan, tapi jalanmu masih belum ini, masih bingung gitu loh kalian ya. Jadi komitmen saya sendiri di project ini yang pasti di awal bulan Agustus kita menjadi benar-benar yang lebih baik ya. Saya nggak mau seperti lagi, karena jujur kita tinggal satu, jangan sampai kita nggak ada aja sih. Jadi kita kemarin 3, kita sudah dilebur menjadi 1 ya. Apalagi nanti di bulan depan itu nanti akan ada info offering akan berjalan ya. Jadi ada jalan lagi ya. Jadi Yoga harus siap ya, harus motivasi ya, emang ini tuntutan ya. Kalau kita bisa menjalankan jalan ini dengan maksimal, dengan hasil yang maksimal, insya Allah kita akan mendapatkan lah sesuatu yang maksimal juga ya. Jadi saya berharap Yoga dengan saya bisa kolaborasi ya. Saya bosku sekarang kamu, jadi saya penuhi keinginanmu gitu. Selama itu untuk pekerjaan ya. Tadi saya nggak ingin nikah rutin gitu ya. Jadi saya nggak pernah nge-gap atau berusaha istilahnya menghalangi improvementmu ya, perubahanmu untuk perubahan di distribusimu. Saya support gitu, makanya saya kasih kerjaan gitu. Berarti lakukan ini ya, yang proaktif, yang punya inisiatif, yang terampil gitu loh. Jadi
tujuannya yoga nanti kalau sudah menjadi seorang sales yang paling antar yoga pun akan nanti menjadi seorang leader juga. Ya inilah peran seorang leader ya. Oke, sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih ke yoga. Ya, oke, ini ya tetap jaga kesehatan biarpun COVID sudah tidak ada, tapi tetap kita harus waspada. Kesehatan itu penting. Kamu seorang lapangan berbanyak minum air putih, ya. Benar-benar jaga kesehatan, minum vitamin juga, jaga imun, karena kamu di lapangan, kamu sebenarnya mengeden ketemu orang banyak juga, itu pun beda-beda. Jadi tetap protokol kesehatan COVID tetap dijaga, ya. Dari saya itu aja yoga. Istilahnya jadi sebelum saya closing, saya mengasih motivasi. Kerja sudah santai, sama juga sukses. Jadi saya berharap istilahnya ada pepatah mengatakan atau istilah tidak ada yang terlalu sulit bagi seorang salesman dalam melakukan penjualan. Ya, lihatlah air di sungai, ya, walaupun ada batu gede atau batu gunung yang menghalangi air mengalir, dia akan tetap mencari jalan yang bisa melewati batu besar tersebut. Sebagaimana dengan seorang salesman, jadi yoga tetap semangat untuk jualan dalam pencapaian di Singgah Jalan Surabaya. Oke, terima kasih yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.